kita akan memulai ibadah. Sebelum beribadah, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, dan berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk semua adik-adik, kita mau menari, memuliakan nama Tuhan. Tunjukkan sukacita yang paling ceria untuk Tuhan Yesus Kristus. Jangan malu-malu ya. Yuk semua kita katakan. Sekali lagi, yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo semua kita senangkan hati Tuhan, kita menari lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Hey! Asik, sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Asik. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siap-siap memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku
Mungkin kalian masih kecil, masih dianggap anak kecil, tapi Tuhan tidak melihat semua itu. Lebih serius lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kabar baik? Wah, puji Tuhan. Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya dalam pemeliharaan Tuhan. Ayo, di sini ada yang sudah kenal kakak belum? Hah, belum? Nah, oke, kakak perkenalin diri ya. Nama kakak adalah Yohan Veronica Barbara Joseph. Iya, panjang banget ya. Nah, adik-adik bisa panggil dengan kakak Yohan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada hari ini kami dapat kembali bertemu, walaupun kami hanya dapat bertemu lewat online Tuhan, tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus lembutkan hati kami agar kami Tuhan mau dibentuk oleh firman-Mu, agar firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah God is good all the time. Sekali lagi ya, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah God is good all the time. Ya, Tuhan itu baik di segala waktu. Waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Pada waktu kita lagi sedih, waktu lagi senang, ya, pada waktu bulan Januari, Desember, ya, semuanya segala waktu. Nah, untuk itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi kita akan bacakan Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo. Di sini siapa yang sekolahnya atau di kelasnya tergabung dalam tim olahraga? Misalnya nih ya, tim basket, tim sepak bola, tim bola voli. Nah, banyak kan ya? Banyak ya. Nah, terkadang kita begitu yakin nih, kita pasti bisa mengalahkan musuh-musuh dalam pertandingan. Tapi bukan karena hebatnya keterampilan permainan pribadi kita, melainkan biasanya karena kita punya teman yang hebat di dalam tim itu. Tidak lain, kita punya orang andalan. Ya, kita punya orang apa? Iya, kita punya orang andalan dalam tim itu. Maka biasanya ketika kita hendak pertandingan, kita sering nih berkata, tenang aja, ada si Abdul, dia paling jago mainnya, kita pasti menang. Ya kan, betul kan? Sering kan kita ngomong kayak gitu? Nah, tidak lain, si Abdul itu adalah orang andalan kita. Nah, adik-adik, kakak jadi ingat nih. Ya, kakak masih ingat ketika kakak SMP, kakak pernah tuh diikutkan lomba cerdas cermat pengetahuan Undang-Undang Dasar, GBHN, dan Pancasila. Susah ya adik-adik ya. Padahal kakak gak pinter sama sekali. Kakak gak belajar lagi pada saat itu. Nah, tetapi kakak begitu yakin pasti bisa menang nih. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Karena ada temen kakak yang jago banget. Dia pinter banget soal itu. Nah, jadi selama pertandingan kakak paling cuma jawab 1 atau 2 kali. Nah, lebih banyak bengongnya. Itu pertanyaannya susah, kakak gak bisa jawab. Nah, tapi 90% teman kakak yang pinter itu dia yang selalu jawab. Akhirnya tim cerdas cermat kakak akhirnya jadi menang. Yeay! Kenapa? Sekali lagi, bukan karena kakak, tetapi kakak punya teman andalan. Nah, ada tim andalan di timnya kakak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian juga sebenarnya di dalam hidup kita ini. Sebenarnya banyak sekali ya ketakutan yang akan menghantui kita karena begitu berat, begitu besar, dan sulitnya musuh-musuh yang akan kita hadapi. Nih, terkadang kita mengalami sakit penyakit, kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita akan dikecewakan, kita akan menghadapi kegagalan, kita akan mengalami penolakan, kita akan ditinggalkan oleh sahabat kita atau teman kita. Dan kita bisa dibenci, kita bisa difitnah, kita juga bisa kehilangan harta atau benda-benda yang kita sayangi. Nah, semuanya itu membuat kita akhirnya takut, gentar untuk menjalani hidup ini. Tetapi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekalipun kita tidak selalu kuat loh, kita tidak selalu bisa, tidak selalu sehat, dan kita tidak selalu berhasil, dan tidak selalu pintar. Tetapi kita pasti akan berhasil di dalam hidup ini. Hah? Kenapa? Oh, ada yang nanya, kenapa kita pasti akan selalu berhasil dalam hidup ini? Karena kita punya andalan untuk menghadapi semuanya itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik juga suka main game gak di HP? Atau adik-adik suka gak main game di komputer atau di PS?
Nah, terkadang kan ada musuh yang kuat atau kita bisa sebutnya kalau yang kuat itu ada rajanya. Nah, tapi kan tetap juga ya, walaupun ada musuh yang kuat, ada rajanya yang kuat, adik-adik kan harus terus melawan kan. Biasanya yakin bisa mengalahkan musuhnya karena kita punya senjata andalan. Demikian juga adik-adik tidak perlu takut dan cemas menghadapi besarnya musuh dan persoalan dalam hidup ini. Sekali lagi, karena kita punya andalan. Apa itu, Kak? Ya, kita bisa yakin hal itu karena firman Tuhan sendiri yang memberikan janji dan kepastian kepada kita bahwa Tuhan akan selamanya dan selalu baik kepada kita. Haleluya ya. Karena itu penulis kitab Mazmur ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meluapkan sukacita, untuk bergirang. Karena apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadi andalan bagi kita di dalam hidup ini. Ya, God is so good all the time. God is so good all the time. Betapapun besarnya masalah dan kesulitan kita, Tuhan akan selalu baik adanya kepada kita. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bersukacita sebab Tuhan itu baik dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Benar Tuhan bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, mungkin di dalam keseharian kami suka menghadapi musuh-musuh yang besar buat kami Tuhan. Yang kadang kami merasa sangat berat, kami merasa sangat sulit. Tapi kami mau bersukacita pada hari ini Tuhan. Karena ini adalah janji-Mu Tuhan, kami punya andalan dalam hidup kami, yaitu Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru, berkati adik-adik kami, teman-teman kami, kakak-kakak kami, semuanya Tuhan. Biar semuanya selalu dalam perlindungan dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami mau melanjutkan aktivitas. Mari Tuhan, beserta dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye semua. Dadah. Yuk Big Kids, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan hari ini. Kalau kami boleh beribadah dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan kami yang memberi, orang tua kami, papa dan mama kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Dan bagi yang lain ingin mendukung pelayanan Big Kids, dapat memberi persembahan melalui transfer ke nomor rekening ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah diberitakan. Adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalin. Big Kids, who are we? We are God's warrior. Jangan lupa Big Kids ataupun orang tua untuk like video berikut ini. Big Kids, beberapa minggu ke depan tidak ada Kids Online Service atau sekolah minggu. Info lebih lanjut akan dikabarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu via grup WhatsApp dan juga dapat dicek di Instagram account Big Kids di bc.bigkids ya. Jangan sedih, kita akan bertemu lagi di tanggal 25 Desember untuk merayakan Hari Natal bersama.
Happy Sunday and God bless you all.